Selamat malam ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom ataupun Bapak Ibu yang nanti mengikuti dari YouTube. Kita akan memulai persekutuan doa malam kita pada hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga pada malam hari ini bukan karena kuat dan hebat kami sehingga kami dapat bersehati, sepikir untuk bersatu di dalam persekutuan doa malam kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi persekutuan doa malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga menjadi kekuatan, menjadi berkat buat diri kami, keluarga, khususnya juga seluruh keluarga besar GKJ Yeremia sehingga kami sehati sepikir dalam terang cinta kasih-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah siap untuk melakukan persekutuan doa malam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan sebuah lagu ya Bapak Ibu terkasih dan ibu-ibu yang ada di sini. Saya mute dulu ya. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Ya, ibu-ibu terkasih, hari ini bahan bacaan kita terambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai 13. Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai 13. Yang menjadi dasar untuk kita menjadi pokok doa kita malam hari ini secara pribadi dan secara luas untuk gereja kita, keluarga besar GKJ Yeremia. Sudah dapat ibu-ibu terkasih? Kita akan baca secara mungkin secara bergantian. Kita ada berlima. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, Mbak. Oke. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Bu Natalius boleh ayat 1 dan 2. Bu Soni ayat 3 dan 4.
Bu Susi 56, Mbak Astri 78, saya 910, lalu 11, 12, 13 boleh minta tolong Mbak Astri ya. Oke, Bu Natalius boleh di-unmute dulu Bu, tahu caranya? Pijit yang mikrofon Bu, ada tanda mic di situ Bu. Terlihat? Yang di pojok warna merah. Ya, kalau di handphone pojok ya Mbak ya. Itu kayaknya Ibu dari handphone itu. Sama semuanya di pojok kan ya? Oh ya, kalau di laptop pojok kiri. Iya, kiri juga ya. Oh, udah tuh. Silahkan Bu Natalius. Ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Terima kasih Mbak Astri. Halo Bu Sahni, selamat datang. Iya. Jadi ibu-ibu terkasih, rasanya kita sudah sering ya mendengar kebenaran firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yang lagi dan lagi hari ini perumpamaan ini tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Yang rasanya kita kemarin-kemarin diingatkan tentang ini dan hari ini pun juga kita diingatkan bagian ini, terutama di ayat 13 yang kata kuncinya di situ adalah karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya sengaja memilih kebenaran firman Tuhan ini karena seperti sapaan pagi hari ini kalau ibu-ibu sudah mendengarkan ataupun bapak ibu yang mengikuti dari YouTube, hari ini kita pun diingatkan bagaimana Yakub memberikan kata-kata terakhirnya untuk anak-anaknya gitu ya. Dan saya membayangkan betapa bersyukurnya Yakub dia punya kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhir. Ada banyak orang Bapak Ibu terkasih yang dia tidak bisa mendapat momen itu, atau ada anak-anak yang dia sebenarnya bisa mendapat momen itu, tetapi dia jauh mungkin di luar kota atau dimanapun mungkin kesibukannya gitu ya, sehingga tidak mendapatkan momen itu, tapi anak yang lain mendapatkan gitu ya. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan juga meneguhkan kita bagaimana tentang kedatangan sang mempelai yang kita tahu di sini adalah Yesus Kristus, yang ketika dia datang dan kita siap dalam arti pikiran, perkataan, dan perbuatan kita senantiasa berjaga-jaga
agar selalu seturut dengan kebenaran firman Tuhan, agar selalu mempunyai bekal untuk kita siap menyambut Dia, untuk kita siap bersama-sama dengan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga itu, begitu ya. Dan ketika kita tidak berjaga-jaga dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, maka seperti 5 gadis yang bodoh ini yang secara aplikasi dalam kehidupan nyata gitu ya, kita kadang menganggap masih ada waktu, aku masih muda, aku masih fokus kerjaan dulu baru bisa benar-benar memberi diri hati untuk Tuhan, aku biar urus apalah, banyak alasan ya Bapak Ibu yang nanti sambil kita setelah firman ini kita saling sharing pasti makin memperkaya bahwa banyak hal yang dipakai manusia untuk tidak mempersiapkan diri, menjaga hati, jiwa, dan pikiran dalam terang kasih Tuhan, sehingga berpikir masih ada waktu gitu ya, tanpa sadar bahwa ternyata kesempatan itu tidak ada lagi, baru kita sadar, wah, aku sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan sorga yang dianggap pada saat bacaan kita ini, ia tidak lagi dianggap Yesus tidak dikenal gitu ya, di ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Rasanya kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong ke kita tidak kenal, padahal kita merasa sangat kenal, itu rasanya gimana Bapak Ibu, ibu-ibu yang di sini nih, yang di Zoom? Sedih. Wah, sedih ya, atau kita ngerasa kayak, waduh, ternyata aku doang ya yang merasa dekat gitu kali ya ibu-ibu ya. Wah, saya saja nih, suaraku putus-putus ya ibu-ibu? Yang putus-putus kah ibu-ibu suaraku? Ya, kadang. Kadang ya, Bu Sahni bilang putus-putus. Ada saat terjeda. Terjeda ya. Sekali. Iya ya. Tapi lancar ini ya sekarang? Lancar. Oke. Jadi begitu ibu-ibu, bahwa terkadang kita ngerasa udah paling kenal Tuhan Yesus gitu ya, udah paling paham, tapi ternyata karena pikiran, perkataan, perbuatan kita masih belum melakukan apa yang menjadi kehendaknya, atau kita belum sungguh-sungguh berjaga-jaga dengan si iblis yang menggerogoti pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, ternyata Yesus bisa bilang, aku tidak mengenal kamu gitu ya. Tapi sekarang poin kita adalah kita diajak untuk berjaga-jaga, berwaspada, karena kita tidak tahu kapan waktu itu tiba, tetapi ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, maka kita diajak untuk berjaga-jaga dalam hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatan kita, sehingga seturut dalam kehendak firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, kita bisa masuk dalam perjamuan perkawinan dengan gambaran perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dan ibu-ibu yang ada di sini, kita akan masuk ke dalam sesi sharing untuk memperkuat kebenaran firman ini dan menjadi topik doa kita bersama untuk kita bisa berjaga-jaga dan kelak ketika kedatangan Yesus yang kedua kali itu kita diingat dan kita turut bagian dalam kerajaan sorga ataupun kerajaan Allah hidup kekal yang Ia janjikan untuk setiap kita orang percaya. Sebelum kita tutup sesi dalam video untuk YouTube ini, kita akan pujikan sebuah lagu supaya yang di rumah nanti setelah lagu ini boleh melanjutkan diskusi dengan keluarga dan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Kita pujikan sebuah lagu ya, ibu-ibu. Saya mute dulu semua ya. Dalam kerajaanmu, Yesus, ingat aku. Di dalam kerajaanmu, Yesus, ingat aku. Di dalam kerajaanmu,
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam 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 kerajaanmu. Ya, selamat berdiskusi Bapak Ibu terkasih yang ada di YouTube. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada persekutuan doa malam hari ini. Ingin menegaskan bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi saat ini kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga ketika tiba waktunya, kita tahu kita siap dan kita diingat oleh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Amin.